Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kita ketemu lagi nih di live Zoom kita yang udah kita jadwalkan seperti biasanya. Bakalan kita adain setiap Senin jam 8.15 malam untuk kawan-kawan yang di Press Starting. Nah, jadi malam hari ini itu materi kita tentang menggali passion. Karena semalam kan di grup juga banyak yang bilang belum nemuin passionnya. Di situ ada Mas Kunjung yang bilang belum nemuin passionnya, ada Mas Yusman, Bu Raldiana, Mas Pinto, Mas Bagus, dan kawan-kawan yang lainnya. Ada 8 orang kemarin ya, yang katanya belum nemuin passionnya. Tapi Mas Bagus kemarin udah di coaching secara langsung juga sama Pak Didi pas malam minggu. Nah, jadi pada malam hari ini ada yang berbeda juga dari live Zoom kita, nggak seperti biasanya lagi. Kita malam hari ini ada yang istimewa. Kita langsung dipandu atau didampingi oleh 2 orang istimewa yang tentunya bakalan mendampingi kawan-kawan malam hari ini. Kita ada 2 yang mendampingi, yaitu ada Pak Didi dan Pak Ihsan. Nah, jadi pada malam hari ini agak istimewa lah daripada malam-malam sebelumnya. Semoga bisa gini terus ya ke depannya. Baik, untuk pertama kita persilakanlah kepada Pak Ihsan mungkin untuk memancing atau memantik diskusi kita malam pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Nah, mungkin teman-teman udah pada kenal saya ya sebelumnya ya dari video-video doang. Nah, kali ini saya ikut ngisi live lah biar kita makin deket, makin gimana gitu. Karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya kita bersayang-sayangan yang positif lah kali ini. Mungkin tentang passion, ini sebelumnya kan tadi Mas Aldi udah bilang ada Pak Bagus yang sempat konsul sama kita, waktu itu bareng-bareng kita lagi ngumpul semua nih, timnya IEC, terus live coaching langsung Pak Bagus. Nah, saya mau tanya dulu, Pak Bagus sudah hadir? Sudah, Mas. Nah, sudah ya. Nah, saya mau nanya nih, progresnya gimana nih Pak Bagus setelah kemarin kita diskusi tentang passionnya Pak Bagus, yang kemarin itu olahraga kan. Nah, gimana tuh Pak Bagus? Boleh cerita dikit? Masih ini sih Mas, saya masih belum bikin akunnya, terus terang saya masih coba susun dulu untuk akunnya nanti seperti apa, kemudian konten-kontennya seperti apa sih. Jadi memang belum terlalu banyak progresnya sih seperti itu. Oh, seperti itu. Olahraganya udah mulai belum nih, Mas? Larinya udah ya? Sudah, tapi bukan di pagi, saya di sore. Oh, di sore. Iya sih, kalau itu mah tergantung nyamannya aja kan. Ada orang yang hobinya pagi, ada yang hobinya sore, atau kadang bahkan saya kalau lari itu kadang sempetnya ya, sebenarnya bukan karena suka, sempetnya tuh malam gitu. Sempatnya malam sama teman-teman di GBK tuh ngelilingin GBK gitu kan, ya macam-macam lah orang ya. Nah, tapi positifnya udah dimulai kan, Pak Bagus. Nah, cuman kalau untuk akun medsosnya, Instagramnya, nggak mesti yang gimana-gimana sih Mas, nggak mesti yang dipikir-pikir banget gitu. Dari akun personal juga sebenarnya nggak masalah kalau dari saya ya. Mas Bagus mulai nih, sebelumnya saya manggil Mas aja ya, biar lebih akrab kita gitu. Ya. Jadi dimulai aja Mas, dimulai lari, mungkin foto sepatu, konten-kontennya tuh yang gimana ya, jangan terlalu jelas, tapi bikin orang kepo gitu. Sepatunya aja, hari ini berapa, mungkin tulisannya hari ini berapa kilo ya, atau apa. Terus kebanyakan orang kan juga ngepost track lari dia kan, kayak ada semacam aplikasinya gitu di HP. Iya. Kalau saya nggak salah. Nah, dimulai dibangunnya dari situ aja sih. Jadi jangan terlalu mempersiapkan sesuatunya segalanya sampai mateng, kan kita bukan mau nikah gitu. Kalau mau nikah lain lagi kan ceritanya. Iya. Nah, jadi dimulai aja pelan-pelan. Jadi kalau di Instagram pribadi kan Mas Bagus sudah punya viewers ya, maksud saya udah punya followers kan? Ya, followersnya teman-teman sendiri. Iya, nggak apa-apa, disuruh itu. Jadi dari teman-teman kan ngelihat, oh Mas Bagus nih udah punya bukan kegiatan sih, udah ada menunjukkan sesuatu yang diminati lah. Sebenarnya
Seperti itu. Nah, jadi teman-teman ngelihat, jangan, jadi kalau Mas Bagus maksud saya, kalau Mas Bagus ini hilang-hilang timbul gitu, ngupdate-nya sebentar update, nanti nggak update, jadi orang kayak, ini musiman doang gitu. Kayak orang main sepedaan tuh kan sekarang lagi ngehits nih, sepeda. Nah, semua pada update sepeda. Nanti nggak zaman lagi sepeda nggak update lagi, itu kurang kalau saya, jadi jatuhnya bukan orang nggak respect tapi malah ngenyek gitu, kayak ini orang mah cuman ikut-ikutan doang gitu. Jadi ada bagusnya dimulai aja nih Mas, nggak ada salahnya sih orang mau kata apa juga, yang penting kitanya mah menikmati gitu, lari, olahraga seperti itu sih. Jadi nggak perlu yang Instagramnya harus di set kayak gimana gitu. Ya, siap. Nah, gimana dengan Mas Bagusnya? Masih ada yang perlu ditanyakan atau yang digali lagi tentang masalah passionnya mungkin? Atau kapan Pak Bagusnya ingin eksekusi lah. Kan kemarin kita udah bahas action papernya bagus-bagus juga ya. Nah, iya. Perkembangannya kemana? Buku yang dipesan kemarin udah datang, Mas? Kemarin kan sudah. Buku udah dibaca juga mungkin ya? Sudah. Dan juga ngingetin buat yang lainnya juga action papernya jangan lupa ya. Nah, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu nih. Kita tunggu-tunggu tentunya kita bakalan dengar materi dari Pak Didi. Kepada Pak Didi kami persilakan. Oke, sambut dengan meriah. Mari. Baik. Iya, seru banget ya. Baik, teman-teman, di sini saya kepingin bantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa menemukan sebenarnya gimana sih yang disebut dengan passion. Nah, kalau saya tadi tertarik nih diskusi dengan dari Mas Iksan ke Mas Bagusnya. Yang Mas Bagus rasakan itu ketika lari itu seperti apa sih? Ketika jogging gitu? Ya, sebenarnya sih saya ngelakuin aktivitas lari itu ya buat senang-senang doang aja sih, Pak. Jadi memang belum pernah saya rutinin. Ya pernah saya konsep di rutin karena ada suatu tujuan. Tapi biasanya sih ya kalau pas lagi mau aja ya saya lari. Kemudian kalau ada temennya juga. Jadi memang bukan benar-benar seorang pelari yang rutin, tapi ya memang ngelakuin ketika mau aja sih. Kalau dilari sebenarnya terus terangnya seperti itu. Oke, kalau nih boleh saya tanyain, jika Mas nggak lari, nah jika Masnya nggak jogging dan lama nggak jogging, itu perasaannya gimana? Ada yang hilang atau biasa aja sebenarnya? Nah, ya itu Pak, makanya kemarin saya belum action itu juga timbul pertanyaan itu juga kan. Nah, saya sih ngerasanya nggak masalah gitu Pak. Jadi biasa aja. Jadi bukan terus karena mungkin sudah cukup lama ya. Ya sebelumnya saya ucapin terima kasih ya kemarin ya, bukan bermaksud terus suggest kemarin bukannya saya mengabaikan, tapi kemudian saya berpikir lagi apakah benar-benar saya mau ngelakuin ini atau enggak sih, kayak gitu sih. Apakah ini benar-benar passion saya? Memang dari teman-teman, dari Mas Isan, Pak Didi dan teman-teman Mas Aldi juga, dari teman-teman yang lain juga pastinya kan juga menyampaikan kalau kita nggak jalani juga nggak akan tahu kan. Kalau hanya dikira-kira juga nggak akan tahu. Memang sih seperti itu. Cuman makanya saya kemarin sih masih sempat mencoba berpikir lagi sih seperti itu Pak. Oke, nah dari teman-teman yang lain yang pengen saya tanyain peserta di sini, ya ada Ibu Amel, ada Bapak Ferry, ada Mas Kunjung, ada Mas Pinto. Teman-teman punya nggak sesuatu yang kalau udah lama banget itu, bukan udah lama ya, kalau nggak ngelakuin itu tuh rasanya kayak ada yang kurang aja dalam hidup ini. Ya sebenarnya aktivitasnya bisa apa aja sih. Ini contohnya Mas Iksan ya. Kalau Mas Iksan, aktivitas yang kalau dilakukan itu nggak dilakukan tuh rasanya kayak ada yang kurang, itu apa tuh Mas Iksan? Kalau saya sesuatu yang saya suka yang mungkin positif ya,
Itu saya sebenarnya suka belajar bahasa asing gitu. Bahasa apa aja. Bahasa Thailand pun beberapa orang bilang itu jelek bahasanya, ya lucu, kayak aneh. Tapi saya dengar-dengar aja sih gitu. Nah kalau saya satu hari nggak buka Google Translate aja, pusing kepala saya mungkin. Maksudnya apa ya, nggak ngelihat video-video di YouTube yang nggak sesuatu tentang pengetahuan tentang bahasa itu ya lain lah gitu. Bahkan teman-teman saya tuh nganggap saya kayak ngapain sih San belajar begituan, nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya juga. Tapi ya tetap aja itu saya rela ngerjain itu seperti itu. Bahkan kalau boleh dibilang lagi untuk soal perbahasaan ya, itu nggak ada yang bisa debat saya tuh. Saya yang paling jago, saya yang paling tahu gitu. Jadi kalau teman-teman saya kebetulan yang beneran bisa ya cuman bahasa Inggris ya yang fasih. Kalau yang lain tuh hanya sekedar beberapa frasa saya tahu. Nah kalau bahasa Inggris tuh teman-teman saya mau ngedebat pun nggak bisa. Saya yang paling paham gitu. Jadi itu salah satu passion salah satu passion positif saya yang mungkin yang salah satunya lah yang bisa saya share. Karena yang lain mungkin bukan nggak positif ya, cuman nggak beri pengetahuan apa-apa gitu kalau yang lain. Oke, keren banget. Oke, wah seru banget ya. Jadi memang kalau kita lihat Mas Iksan ini Steven-nya adalah feeling. Jadi beliau ini lebih dominannya perasaan, mudah bergaul, kemudian humanity begitu ya. Nah, makanya beliau sendiri memang kecakapannya itu adalah berbicara. Nah, berbicara ini ya salah satunya adalah berbahasa, kan begitu ya. Dulu kita sempat bingung ya mencari passionnya Mas Iksan ini, kan beliau adik saya gitu ya. Jadi coba sana, coba sini gitu ya. Tapi ketika Steven ini membantu kita banget loh. Mas Iksan ini ketika kita ajak ke IEC, beliau ngisi materi, beliau makan mengatakan, aduh, saya mah nggak dibayar juga mau ngelakuin kayak gini gitu ya. Saya senang banget berbagi, sharing. Nah, dan otomatis ya bahasa atau interaksi dengan orang lain ini menjadi semacam darah daging, DNA-nya Mas Iksan gitu loh. Nah, ini yang saya maksud. Ya, sekarang ada nggak di sini teman-teman, mungkin dari yang saya sebutkan tadi ya, peserta-peserta kita yang masih belum menemukan passion-nya, kita sharing aja yuk. Ada Ibu Amel, ada Mas Ferry ya, ada Mas Guru, Mas Pinto, ya, Mas Kunjung, yuk silahkan. Ini ada Pak Yusri nanya nih Pak, kalau Pak Didi Steven-nya apa Pak? Oke, kalau saya Steven-nya sensing introvert. Jadi memang passion saya itu ya berbisnis gitu. Jadi kadang-kadang bukan masalah uang atau materinya ya, tapi ketika saya bertransaksi, saya ngambil peluang bisnis, saya jualan, itu emang seneng aja gitu. Ya, bahkan kadang-kadang ketika saya dapat uang, bahkan saya sedekahin, jadi poinnya itu bukan itunya sebenarnya gitu. Nah, dan itu dari dulu. Ini saya punya kisah lucu ya. Jadi dari SD itu dulu kan kita namanya di Pekanbaru ini SD-nya SD negeri ya. Nggak ada SD yang hebat, nggak ada SD yang apa ya. Semuanya sama gitu kan. Dan di situ tuh kita ngelihat apa sih masalah orang ketika SD, anak-anak SD ya jajan kan gitu ya. Jajannya monoton gitu. Nah, di kantin jajannya itu lagi gitu. Nah, kemudian saya punya ide, gimana ya kalau seandainya jajanan-jajanan di supermarket itu dibawa ke sekolah terus dijualin ke mereka, mesti mereka suka nih. Nah, terus saya iseng-iseng gitu ya, dari uang jajan saya itu saya nggak jajanin, saya beli kayak ciki-ciki atau coklat-coklat top gitu ya. Ya di zaman saya dulu, ya supermarket itu bisa dibilang jarang banget ya, tahun 90-an, nggak kayak sekarang gitu ya. Iya, adanya dulu koperasi namanya gitu ya. Nah, jadi saya dulu belinya di koperasi dan itu pun cukup jauh dari rumah saya harus naik sepeda gitu kan. Nah, ketika saya jualan tuh ada sensasi yang
seneng ya, aku bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya kan. Kemudian di zaman-zaman itu saya juga lagi in-innya Tamiya gitu ya, saya beli Tamiya, terus saya jual lagi. Nah, itu yang memang ternyata ketika saya tes Steven, ternyata saya sensing introvert gitu ya. Makanya saya bisa memahami seperti Pak Tung Desemwaringin, kenapa beliau passionnya itu adalah jualan, ya, ngisi seminar, energik sekali gitu ya, berbisnis. Ya karena bukan masalah uangnya, tapi sensasinya gitu teman-teman. Iya. Nah, begitu ya Ibu Yusri. Nah, kalau boleh tahu teman-teman, ada yang mau sharing lagi? Saya Coach, boleh? Oh ya, baik, boleh. Boleh. Mohon maaf, namanya bukan Mas Kunjung, Mas Kuncung, pakai C. Oh, Mas Kuncung. Oh iya. Oh iya, Ya. maaf Mas Kuncung. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini, untuk passionnya itu, saya ini sukanya kalau sekarang ini itu sukanya fotografi sama editing video. Tuh, biasanya saya sukanya yang kayak gitu sih sebenarnya. Banyaknya. Oke. Untuk hasil Steven saya perasaan, feeling. Oh, udah keluar ya hasilnya ya? Ya, sudah. Oke, Mas Kuncung, Mas suka motret itu objeknya apa? Kalau untuk objek sebagian besar itu biasanya saya kalau nggak makhluk hidup biasanya pemandangan. Kalau nggak gitu bunga. Saya suka banget itu kalau kayak gitu. Lebih orang dengan ekspresinya, dengan tingkah lakunya, atau lebih yang mana? Lebih suka yang mana? Lebih suka ekspresi sih. Biasanya kalau orang difoto dengan posisi ekspresi itu biasanya malah lebih hidup fotonya. Biasanya saya kadang suka gitu. Kalau editing juga kadang kalau orangnya dibuat posisi sedang bergerak sesuatu itu malah terasanya lebih kita seperti melihat orang itu sedang berekspresi lakukan apa gitu. Ya, jadi memang benar Mas. Jadi Steven itu dia bicaranya emosi. Ya, emosi itu kan senang, sedih gitu ya, gembira. Baik, saya coba screen share ya iPad saya. Kita screen share sebentar. Nah, dalam beberapa hari ini nanti teman-teman akan kita berikan video tentang Steven. Bagaimana? Jadi poinnya Mas Kuncung, Mas Kuncung ini feeling ini bicara tentang rasa, hati. Jadi memang orientasinya kepada orang. Jadi sebenarnya kalau Mas Kuncungnya memang senengnya motret aja. Mungkin editingnya nggak akan terlalu seneng gitu. Kecuali memang lagi moodnya. Karena Mas Kuncung ini moodian, bener nggak Mas? Ya betul. Kadang kalau lagi gak mood gitu, gak mau editing. Jadi lebih mengarah ke fotografinya. Iya, saran saya coba Masnya fokus ke fotonya dulu, gitu. Jadi fokusnya di sana, editingnya kasih orang lain aja dulu, Mas. Nah, atau ya udah ala kadarnya aja. Nah, Masnya fotonya pakai kamera DSLR atau pakai HP? Saya lebih seringnya HP karena memang keterbatasan ya, karena belum kecukupan, jadi memang sementara HP dulu. Baik. Nah, kalau di HP itu kan sebenarnya ada filter-filternya kan ya, jadi bisa di instan gitu ya untuk ngeditnya. Ya. Nah, Mas pernah posting ke Instagram atau ke Facebook nggak, Mas? Pernah sih, cuma sebenarnya kalau posting Instagram sih jarang banget ya, karena saya untuk Instagram sih kadang lebih seringnya untuk ngirim itu kayak barang-barang kan saya juga jualan, jadi saya di Instagram itu lebih sering berjualan daripada posting, jadi banyaknya saya berjualan gitu. Nah, jadi gini Mas, kuncinya itu ya kita di feeling ini interaksi. Nah, jadi nih Mas Kuncung gitu ya, ketika Mas Kuncungnya posting foto ya, beberapa foto itu diposting di dunia medsos gitu ya, di medsos, nantinya akan ada interaksi dari orang lain, orang komen. Iya bagus ya fotonya gitu. Terus Masnya tanggapin lagi. Ini ada yang komen lagi. Ini lagi di mana gitu. Nah, Mas akan berinteraksi itu seneng nggak? Ya, lebih seneng kan. Jadi kita kerasa lebih rame jadi itunya. Jadi nggak sepi gitu.
Nah, jadi sebenarnya Mas Kuncung ini memang fokusnya kepada interaksi tadi, Mas. Interaksi. Sehingga dengan interaksi ini Mas akan naik mood nantinya. Nah, jadi kalau Masnya lagi kurang mood gitu ya, lagi bete, lagi nggak mau diganggu, Mas main sosial media aja. Mas posting, terus berinteraksi dengan mereka, nanti naik lagi tuh moodnya, bisa enak lagi kerjanya. Benar nggak? Ya, biasanya kalau saya lagi agak mood, jadi biasanya buka Instagram, lihat postingan-postingan. Kadang ya saya juga malah lebih seringnya ngomentari postingannya orang lain yang memang berhubungan dengan antara lain itu fotografi dan juga gabungan dengan editing gitu. Jadi fotonya dilakukan editing malah kok merasa menarik ya, karena dia menggambarkan sesuatu. Jadi saya malah lebih menarik, malah menaikkan mood kayak gitu. Iya. Coba yuk, saya kepengen melihat hasil karyanya Mas Kuncung. Waduh, ini keren. Ini mesti nih. Saya belum pernah buat itu ya, belum pernah buat editing ini lagi. Instagram sih sebenarnya kalau misalnya tahu kayak animasi gitu, saya sukanya nonton gitu sih sebenarnya. Animasi. Ya, kayak kartun dari Jepang gitu, Coach. Kayak gitu. Apa itu? Nama kartunnya apa? Nih Mas Iksan juga anime banget nih. Anime kalau sebutan zaman sekarang ini anime. Saya punya adik saya mendaftarkan itu loh. Iya nih, Mas Iksan ini seneng banget ya anime. Kalau saya sih anime apa ya? Tahun lalu itu yang rame Demon Slayer itu, Kimetsu no Yaiba. Oh, sukanya itu ya itu banyak menariknya. Nah, biasanya kayak gini. Saya biasanya kalau kayak gini. Nah, kalau ini contoh editing saya sebentar. Nah, jadi sebenarnya ini foto aslinya bukan di sini. Cuma saya ganti dengan latar belakang istana gitu. Dan yang saya editing itu dia suka gitu. Oh, keren dong ya. Iya. Asli keren. Itu saya edit biar kayak benar-benar di sana, padahal sebenarnya dia nggak ada di tempat itu. Itu. Jadi kan sebenarnya ketika kita posting itu kan kita nggak berharap apa-apa sebenarnya ya. Ya udah posting aja. Nah, dan di situ tuh ketika nanti orang ada komen. Nah, ini ada Bu Raldiana Rahayu yang komen, wah keren Mas Kuncung. Ya. Jadi coba dihilangkan ketakutan ketika kita mau posting. Aduh nanti jelek, males Udah nothing tulus aja, nggak usah berpikir yang aneh-aneh, nggak usah berpikir terlalu jauh. Nggak usah terlalu berharap. Nah, itu kata kuncinya. Jangan terlalu berharap. Kita posting ya posting aja. Itu kan hobinya kita, gitu. Nah, coba kita lihat yang lain. Ini keren-keren loh, asli keren. Ya. Ini saya pakai edit sendiri sih. Ini. Oke, ini Masnya gambar? Gambar sih, lebih ke ngedit. Tapi pakai gambar sedikit-sedikit lah. Oke, berarti kan seninya tuh tinggi banget. Nah, dan ini bisa digabungkan dengan jualannya Mas Kuncung. Mas Kuncung jualan apa sekarang? Kalau jualan sih biasanya produk yang sudah disediakan ya, kayak barang-barang itu biasanya contohnya antara lain itu pakaian, terus juga ada beras dari tempat saya, dari produknya Ombil. Kan saya juga ngirim dari Ombil. Jadi barang-barang yang ada di Ombil itu saya jual, saya kirim ke Instagram. Cuma lagi hari ini belum ada barang dagangan, jadi belum ngirim dulu gitu. Oke. Mas, coba kita ambil satu fokus. Kalau Masnya seneng motret, kira-kira kalau untuk jualan aksesoris, jualan baju itu cocok nggak sih? Kalau jualan aksesoris sama baju, malah saya suka banget itu malah. Biasanya malah ibu, kalau ada orang tertarik itu malah, Mas kok bagus jadi gini-gini. Malah saya kalau melihat orang memakai pakaian sing benar-benar dia suka itu malah saya bahagia gitu loh. Orang lain saya merasa bahagia gitu. Oke, keren banget. Nah itu sebenarnya bisa jadi jalan bisnisnya kita, jadi pilihan bisnisnya kita, karena itu sejalan kan, passionnya kita motret, ya kan, terus kita juga seneng membahagiakan orangnya tampil bagus, tampil cantik gitu ya. Nah, dan kitanya happy jualan, kita nggak merasa tertekan. Nah, ketika nanti Masnya posting barang-barang jualannya,
posting aksesoris, posting baju, yang mode, yang sepatu dan segala macam. Jadi masih nggak tertekan, posting aja gitu. Iya. Ada yang komen, kita ladenin. Nah itu yang namanya passion. Iya. Siap, Coach. Jadi mulai sekarang kita coba fokuskan konsentrasi bisnisnya Mas Kunjung ya, berarti di bidang Siap, mode Coach. ya. Ya, oke, siap, Coach. Terus keren banget. Salut ya, kita applause dulu buat Mas Kunjung. Ya, Matur nuwun. Halo, ini Mas Kunjung, ini mirip banget kayaknya sama saya nih Mas, hobinya sama, tipe orangnya juga sama-sama feeling. Saya juga kalau pakai baju itu baju-baju apa yang saya suka aja Mas. Baju ini kan saya lihat IG-nya Kimetsu no Yaiba, kartun-kartun, saya banyak banget baju-baju beginian Mas. Oh, Itu kok apa ya, kalau saya bilang, ini kalau dibisnisin serius Mas. Ini saya sering jalan ya, ikut ke event-event di Jepangan gitu. oh iya. Ini potensinya luar biasa, Mas. Ya, karena memang ya sangat luar pangsa biasa. kita cukup tinggi kalau memang di Indonesia. Dengan kondisi kita yang saat ini yang berbisnis online, dengan kita mengirimkan sesuatu yang seperti ini, kita akan merasa, menarik ya. Seperti karena kita berada di bisnis online, terus kita berpikir daripada kita membuat seperti apa ya, seperti event atau pada posisi berkumpul kan nggak boleh. Ya kita kirim secara online aja. Kita bagikan ke Instastory atau ke postingan kita. Nah, pada akhirnya orang, wah menarik ini. Ada baju-baju yang mungkin kita suka atau mungkin nggak kita suka. Jadi kita akan pilih. Gitu. Jadi kalau dari saya sarannya Mas, ikut-ikut event-event komunitas gitu sih. Jadi ketemu orang-orang yang sejenis. Oh iya. Karena saya aja rajin sebenarnya datang event-event. Sebenarnya ini event apa, acara-acara pop culture lah ya, kebudayaan populer gitu. Sampai belum pernah itu. Cosplay gitu ya Pak Isannya. Iya benar, Ya. cosplay. Kalau saya begini-beginian hobi banget, dan mungkin karena kita setipe orangnya rada fanatik juga sih gitu. Ya, sama sesuatu. Jadi, kalau udah suka sesuatu tuh ya, dan kita menjalani bisnis sesuatu yang kita sukai itu seneng aja kan gitu, kayak ya, karena memang gitu dengan feeling kita, karena kita nyaman untuk mengirimkan, jadi kita merasa ini udah cocok dengan kita gitu. Iya benar dengan passion kita. Iya benar. Apalagi orang senang dengan kita kan. Ya. Masalahnya bukan cuman uang ya, kalau kita bilang orang pakai barang kita itu bukan cuman uang, tapi kesenangan pribadinya lebih ke situ sih ya, kalau orang-orang feeling ini kalau saya lihat. Dan saya tipe orang yang saya pikir saya kayak gitu sih. Makanya lihat Mas Kunjung ini, waduh, Naruto lagi. Wah, tapi dulu kalau urusan editing memang saya sudah bisa. Cuma basic-basic aja sih kalau untuk kayak gitu. Ya pada intinya saya memang main kayak gini memang untuk cuman sekedar kesenangan aja. Untuk mengisi waktu kosong selama masa kayak gini, daripada nggak ngapa-ngapain ya saya ikut aja. Yang untuk teman-teman yang ada di sini yang juga mau nge-follow juga boleh, monggo Instagram saya. Siap. Kita follow nih Mantran B01 ya, siap. Siap. Oke. Jadi mulai difokusin aja Mas, kalau saya bilang ini udah di jalur yang tepat. Oke. Jadi tinggal ngegas sih kalau bahasa kekiniannya gitu, tinggal ditancap gitu. Oke. Kalau Mas coachnya juga punya grup-grup yang sekiranya yang berhubungan dengan bisnis atau yang sesuatu yang berhubungan dengan yang seperti saya ini, yang nggak apa-apa, coach gabungin nggak masalah kok saya. Jadi saya boleh. belajar lebih dekat dengan orang-orang yang memang seperti itu gitu loh. Boleh. Nah, cuman kalau saya event-event komunitas itu biasanya kan saya di Jakarta ya, nanti saya infoin sih Mas kalau mau. Nah, nggak apa-apa. Itu emang eventnya sih di Jakarta, tapi yang datang juga dari mana-mana juga datang. Orang Jepangnya sendiri pun ada aja sih yang datang gitu. Ya, karena memang memang banyaknya hobinya orang-orang yang zaman sekarang di Indonesia ada yang seperti ini karena posisi PSBB atau dan semacamnya, karena memang mereka sudah nggak ada hiburan, ya udah tontonannya ini dan begitu ada event ya ikut aja, mungkin
Mungkin sesuatu yang mungkin nggak pernah mereka lihat, akhirnya mereka lihat, wow, akhirnya ada seperti ini, ada seperti ini. Iya, benar. Proses itu memang banyak sih penjualan tertinggi di event-event. Saya mungkin saya nggak pernah ikut, tapi saya sering banget diceritain sama teman-teman, aku habis beli ini, aku habis beli itu, dan memang pasar-pasarnya tinggi banget. Saya tahu betul karena teman saya juga pernah ikut jualan di situ, dan dia mendapatkan hasil dari jualannya pun cukup banyak, jutaan kadang. Itu Iya. Yang kadang saya sih pengen ikut, cuma karena posisi saya sekarang ini lagi sibuk juga di rumah, jadi nggak bisa ikut gitu. Iya, oke. Jadi kalau saran saya langsung difokusin aja, Mas. Ya. Nggak apa-apa. Nanti bisalah kita saling koordinasi kan. Oh iya, siap. Kalau mau tahu event-event kayak gitu, ntar saya kabarin lah. Oh iya. Oke, sip. Oh iya, lempar lagi ke... Saya Ihsan, Mas. Oke, kalau mau follow IG-nya boleh. Namanya siapa? Di Muha Ihsan. MUHA_ICHSAN. HSAN. Ini ya? Nah itu, iya bener. Nggak apa-apa wis, satu postingan tetap diikuti. Siap, oke. Saya lempar ke Mas Aldi lagi ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Kuncung. Ya boleh dimatiin share screen-nya Mas. Oh ya. Lanjut ke Pak Didi ya. Ya, ini Pak Pinto, Pak Didi ada komentar ngechat nih di sini ada. Pak Didi hasil tipin saya sensing estropet. Terima kasih ya. Nah, suruh tanggapin dulu lah sama Pak Didi. Baik, luar biasa banget ya. Nah, Mas Pintonya ada? Coba kita pengen diskusi yuk. Bagaimana kita mau menggali Mas Pinto nih? Ya, hadir Pak. Halo, iya. Selamat malam Pak dan tim. Halo, malam Mas Pinto. Ya, selamat udah tes TV. Hasilnya sensing extrovert dan deket-deket dengan saya nih ya. Sensing introvert ya. Ya, Pak. Oke, jadi bedanya sensing extrovert dengan introvert, kalau yang yang introvert yang saya itu dia tidak terlalu mudah dengan tidak mudah oleh lingkungan. Tapi sebaliknya, kalau yang extrovert, nah Mas Pinto ini ya kalau yang extrovert itu mudah terpengaruhi oleh lingkungan. Oh iya, screen share, maaf. Siap. Screen share dulu. Tadi saya langsung main nyosor aja ya. Oke, ini dia. Ya, Mas Pintonya bisa lihat ya di layar. Iya. Like. Jadi sensing extrovert itu ya, itu cenderung mudah terpengaruhi oleh lingkungan, Mas. Jadi kata kuncinya itu, Masnya kalau mau berubah, mau sukses, benar-benar harus ganti lingkungan atau deket-deket dengan lingkungan orang-orang sukses juga. Bener nggak, Mas? Iya, Pak. Nah, jadi sebenarnya Masnya yang tadinya itu rajin atau teliti atau semangat gitu ya, atau penuh dengan karya, ketika masuk ke lingkungan yang salah, itu bisa hilang. Nah, bisa enggak seperti itu. Nah, sekarang yang Mas Pinto rasakan sendiri gimana? Gimana, Mas? Yang Mas Pinto rasakan sendiri dari sensing ini, Masnya mirip dengan sensing nggak sih? Lumayan sih, Pak. Lumayan ya? Berapa persen lumayan ya? Ada 70 kayak. 70, berarti ada 30 yang nggak mirip gitu ya? Iya. Nah, yang nggak miripnya di mananya, Mas? Kan kemarin udah dapat penjelasan ya, mungkin ya dari orang yang ngetesnya ya? Iya, Pak. Nah, bagian mana yang nggak mirip, Mas? Mungkin bagian bisnisnya, Pak. Bagian bisnisnya yang kurang ya? Sport olahraga kemiliteran, ya itu paling ini, Pak. Paling seneng ya? Iya, paling senang. Traveling, bener. Nah, jadi kalau saya boleh tahu, keluarganya Mas Pinto ada yang pengusaha juga kah? Atau lingkungannya sekarang ini lingkungannya seperti apa kalau boleh saya tahu? Kalau lingkungan sih nggak ada yang pengusaha, Pak.
keluarga. Nggak ada yang pengusaha. Kawan-kawan Kerja kantoran juga, Pak. kerja Ya, kantoran. teman-teman. Oke, jadi saran saya buat buat Mas Pinto, yang pertama kali adalah ganti lingkungan, Mas. Ya, ganti lingkungan karena Masnya ini seperti bunglon. Jadi masuk ke lingkungan apa itu akan langsung menyerap ke situ. Coba deh kita flashback Masnya ketika dulu SD, SMP. Sekarang usianya berapa Mas Pinto? 25, Pak. 25. Berarti udah tamat kuliah ya? Udah kerja Sudah ya sekarang baru ya? setahun, Pak. Ya. Baru setahun kerja ya. Berarti dulu ketika SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian ketika bekerja gitu ya. Nah, ini lingkungannya beda-beda semua nggak dulu? Pasti dong Beda, ya. Pak. Ya. Nah, Mas ngerasa nggak kalau sangat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan ini? Iya, sangat, Pak. Iya. Nah, jadi kalau Masnya mau jadi pengusaha tadi, ya ini kita rubah lingkungan kerjanya Mas Pinto. Gitu. Ganti kawan-kawannya, minimal kawan-kawan yang di dunia online dulu deh. Ya. Nah, Masnya follow kalau di Instagram suka nengoknya apa? Suka follow siapa? Ada Pak Tung, ada Dini, Santoso, terus Nah, itu berinteraksi nggak dengan mereka, Mas? jarang Mungkin sih, kurang Pak. ya, Cuma jarang lihat ya. aja. Iya. Cuman ngelihat aja. Nah, kita coba cari komunitas, Mas. Komunitas yang memang kita bisa ya diskusi dengan mereka gitu. Nah, atau di tempat kerjanya Mas Pinto ada nggak yang pikirannya maju, yang dia juga mau jadi pengusaha, ada nggak? Ada sih, Pak. Cuma teman-teman semua kan modalnya untuk bisnis belum ini, Pak. Cuma untuk ke bisnis ada. Berarti Niat mereka untuk bisnisnya ada. masih beralasan, aduh nggak ada modal nih, aduh susah gitu ya. Iya, Pak. Oke, coba kita ganti lingkungan. Di situ ada berapa orang yang Mas kenal yang pikirannya cukup maju? Nggak usah deh dia niat bisnis, tapi pikirannya cukup maju aja. Ada berapa orang? Saya kan di Padang baru setahun, Pak. Jadi Baru setahun. kuliahnya lama di Jawa Timur, Jember. Di Jember. Ya. Oke. Jadi di Padang ini ya teman-temannya udah lain lagi, Pak. Lain lagi, iya. Nah, jadi kata kuncinya itu ya, kita ganti lingkungan tadi. Berarti Masnya kalau seandainya nih kayak lagi COVID sekarang ini masuk kerja? Bantu orang tua sih, Pak. Bantu orang tua, Iya. baik. Nah, orang tua usahanya apa atau kegiatannya apa sekarang? Koperasi, Pak. Di koperasi, berarti kan jualan ya? Iya. Oke, nah ketika jualan itu Masnya berinteraksi nggak dengan orang-orang itu, pembeli atau dengan karyawan? Enggak sih, Pak. Cuma orang tua aja. Saya cuma bantu ala kadarnya, Pak. Oke, bantunya seperti apa kalau boleh diperjelas? Ngantar orang tua ke pasar itu aja sih, Pak. Oke. Cuma Jadi ngantarin aja. Oke. Yang perlu kita lakukan sebagai sensing extrovert ini yang satu lagi adalah tantangan, Mas. Jadi semakin ada tantangannya, Masnya akan semakin semangat. Bener nggak? Iya, Pak. Dulu kapan merasa ada tantangan yang luar biasa itu? Pas kapan itu? Saya hobi traveling, Pak. Oke, itu ya. tantangannya luar biasa juga itu ya? Iya. Sempat kemarin buat tantangan sendiri itu sepedaan dari Jember ke Bali terus Kalimantan, Pak. Ngeri banget. Sendiri, Pak. Dari Bali sendiri. Iya. Salut deh buat Mas Pinto ya. Oke, sekarang Mas Pinto, gimana caranya Mas Pinto menemukan tantangan baru lagi sekarang nih? Kira-kira tantangan apa yang Mas Pinto mau coba lakukan dalam waktu dekat? Bisnis online, Pak. Cuma untuk maju motivasinya itu kurang, Pak. Oke. Mas Pinto masih dibiayai orang tua? Ya, masih, Pak.
karena Masih. disuruh balik ke Padang kan. Oke, berarti tinggal juga sama orang tua ya? Iya. Oke, saya kasih tantangan nih, kalau boleh ya, untuk memacu semangat Mas Pinto juga untuk mengeluarkan kemampuan yang terbaik yang Mas Pinto punya. Saya kasih tantangan, stop fasilitas dari orang tua. Nah, bisa nggak? Jadi kalau ketika orang tua bilang, yuk ini dikasih uang jajan atau dikasih uang saku atau dikasih fasilitas, aduh mah, sorry ya, nah ini kita udah gede, udah mau mandiri, wah gitu ya. Karena masalah dari sensing adalah zona nyaman. Iya, saya juga merasakan hal itu gitu. Ketika saya kurang tantangan, itu ngerasanya tuh kayak hidup itu ya hambar aja, nggak ada seru-serunya gitu ya. Tapi ketika kita punya tantangan nih, agak-agak bikin spot jantung sedikit gitu ya, aduh ini rasanya tuh aduh bergairah banget gitu, karena orientasinya itu kita masa kini gitu. Nah aduh nih saya harus punya uang saku sendiri nih. Mas Pinto sendiri pengen nggak, apa yang kepengen dibeli, kepengen dimiliki dalam waktu dekat ini? Penghasilan sendiri sih, Pak. Berapa penghasilannya yang Ya, dimau? coba 10 juta dulu, Pak. 10 juta. Kalau Mas Pinto sekarang punya penghasilan 10 juta, mau diapain uangnya? Mau dikemanain? Invest lagi, Pak, leher ke atas. Invest lagi leher ke atas. Tapi Ya. Mas Pinto sebenarnya nih, kalau boleh sejujurnya, Mas Pinto tuh ingin menikmati hasil. Jadi ketika ada uang, itu Mas Pinto tuh pengen menikmati sebenarnya. Pengenlah jalan, pengenlah beli ini, beli itu. Bener nggak? Betul, Pak. Iya, jadi nggak apa-apa, jujur-jujuran aja gitu. Itu sah-sah aja kok gitu ya. Maksudnya pengen beli apa? Kalau boleh ada yang dibeli apa? Nggak hobi belanja, tapi traveling, Pak. Mau kemana? Traveling, iya. Untuk Jadi belanja barang-barang nggak terlalu, Pak. nggak terlalu. Tapi ketika Masnya ngelihat ada yang diskon, ngelihat ada yang bagus, itu tertarik nggak tuh belanja? Kurang, Pak. Kurang. Berarti memang pengen menikmati traveling. Baik, Mas ingin traveling kemana, Mas? Target Kemana? sih keliling Indonesia, Pak. Keliling Indonesia. Kalau seandainya nih, nggak usah muluk-muluk ya, kita target aja Mas Pinto punya penghasilan 10 juta dulu nih dari online. Ya, 10 juta dulu, ya. Otomatis kan bisa kita tabung ya. Masnya mau traveling yang jelas destinasinya, tempatnya itu di mana? Mau ngapain di sana? Ke Lombok, Pak. Ke Lombok. Baik, saya buka sekarang. Lombok. Oke. Gili Trawangan ini cakep banget. Waduh. Masnya suka ini nyelam itu apa sih? Snorkeling ya? Apa? Iya, snorkeling. diving ya. Seneng nggak? Nggak pernah, Pak. Di 3 GD itu. Cakep. Oke, jadi Karena Masnya visualis. ada event MotoGP kan tahun 2021. 2021. Waduh, ini biru banget ya airnya ya. Iya, Pak. Waduh, Mas. Nah, dream papernya udah dibuat belum, Mas? Belum, Pak. Wah, jangan-jangan ini masuk ada salah satu kebiasaan buruknya orang sensing extrovert adalah menunda-nunda. Ya, Aduh, nanti aja betul, deh. Pak. Nanti aja deh. Bener ya? Iya, benar, Pak. Iya, itu kita kalahkan, Mas. Ya, kita kalahkan. Jadi, harus ada yang mencambuk Mas Pinto. Jadi, Mas Pinto tuh harus ditaruh di situasi yang nggak enak banget, yang memaksa Mas Pinto harus bergerak. Karena kalau nggak seperti itu, Mas akan terjebak dalam zona nyaman. Yo, sekarang siapa yang bisa memaksanya, Mas? Orang tua mungkin? Atau siapa? Gimana ya, Pak? Saya balik. Boleh sharing, Pak? Boleh banget. Yo. Ya, saya balik ke Padang ini, Pak. Karena orang tua usia lanjut, Pak. Oke. Jadi saya menjaga ini, makanya untuk keluar kota agak ini. Agak berat ya? Iya. Oke. Masih ada dua-duanya orang tuanya Masih, Mas Pak. Pinto?
Cuma ya itu Masih. Pak, dua-duanya ini kesehatannya. Oh, kesehatannya baik. Mas Pinto, anak keberapa? Bungsu Pak dari 2 saudara Pak. Bungsu dari 2 Ya, bersaudara. abang 1. Abangnya di Padang juga? Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Berarti Mas Pintonya ya sendiri ya? Gitu Iya, ya? ya, saya yang ngalah Pak untuk ke Padang. Oke. Nah, Mas Pinto ketika sekarang kan berarti tinggal sama orang tuanya, ada saudara lain nggak? Atau memang cuma bertiga aja, Mas Pinto sama orang tua, ayah Iya, ibu? bertiga Pak. Bertiga aja. Nah, otomatis kan harus repot ya, bantuin orang tua, kemudian mungkin menyiapkan kebutuhan mereka juga, ya kan? Iya, iya. Nah, Mas Pinto sendiri ketika melakukan itu apa yang Mas Pinto rasakan? Nah, saat ini ya bahagia Pak daripada kita. Iya, iya. Kebahagiaannya itu loh yang nggak tergantikan, Mas Pinto. Dan sebenarnya itu justru bisa membuat titik baliknya kita untuk melayani orang tua tadi, ya kan? Iya Pak. Dan itu ketika kita lakukan dengan ikhlas ya, aduh, itu nikmatnya luar biasa loh. Jadi sebenarnya kalau boleh saya tahu, zona nyamannya itu sebenarnya bahkan tidak ada di Padang itu ya, justru Mas Pintonya nggak nyaman sebenarnya kan ya, karena harus bantuin orang tua, harus Iya, nyiapin ini dan itu, ya kan? iya betul Pak. Nah, terus yang jaga koperasinya siapa? Yang transaksinya, yang beli barang dan yang seterusnya? Ya, tetap orang tua Pak. Tetap orang tua. Ya, cuma Baik, nggak dikasih ini Pak ke saya. nggak Masih dikasih. biarkan aja ya. Oke. Makanya Nah, saya cari bisnis online Pak ini. Sambilan gitu. sambilan. Baik. Jualan apa aja di koperasinya, Mas Pinto? Koperasi simpan pinjam Pak. Duit. Oh, koperasi simpan Pedagang kecil. pinjam. Gimana? Untuk pedagang kecil di pasar Pak. Oke. Nah, Mas Pinto, eh, coba kita mulai dari apa yang ada tadi, gitu ya. Orang tuanya Mas Pinto sering nggak sharing tentang bisnisnya, tentang ini kan punya orang tua sendiri kan ya? Iya. Nah, sering nggak sharing dengan mereka, mereka berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sering nggak? Jarang Pak. Oh, jarang. Berarti orang tuanya pendiam juga ya? Ke abang saya lebih ini Pak sering. Atau Saya Mas Pinto, saya kurang ini Pak. Pribadi kurang banyak interaksi. Jadi kalau kurang untuk banyak. keramaian saya juga ya kurang juga untuk kelompok-kelompok begitu. Oke, jadi Kurang aktif sebenarnya gitu. Mas, kalau boleh saya tahu nih Mas Pinto, maaf ya, kalau mungkin ada yang salah dari saya. Mas Pinto dulu pernah dibully atau dikucilkan atau apa nggak? Bukan dibully sih Pak, cuma ya minder aja gitu Pak. Minder, iya benar. Jadi sebenarnya sensing ini justru orangnya yang sangat pede. Makanya warnanya merah. Merah tuh meriah gitu ya kan. Apa sampun apa gudang garam merah meriah gitu. Itu kan iklannya gitu ya. Iya, karena memang orang sensing ini orangnya heboh. Ya, bayangin kayak Pak Tung gitu ya. Iya. Ya orangnya heboh, energik, nggak bisa diem gitu ya. Makanya Pak Tung itu walaupun sudah berumur, beliau itu sangat luar biasa, energinya nggak habis-habis gitu kan ya. Iya. Nah, jadi orangnya memang suka show off, suka pamer sedikit gitu. Nah, jadi ketika masnya nggak pede, saya khawatir ada masa lalu yang kurang menyenangkan yang itu membekas di hatinya Mas Pinto. Sehingga itu membuat Mas Pinto berat untuk melangkah. Bener nggak? Iya Pak. Apa itu Mas Pinto? Soal kemampuan Pak. Di bidang apa itu Mas Pinto? Kayak lihat orang keren kan, yang kayak Pak Tung, misalkan ada yang hebat gitu, langsung minder. Langsung minder, iya. Atau mungkin ketika di saat sekolah dulu atau saat apa itu sering dijatuhkan, sering dianggap sepele. Alah, lu masa gitu? Lu bisa apa gitu ya kan? Diketawain misalnya begitu kan?
Nah, sehingga kitanya langsung ciut gitu, mental kita ada sesuatu tuh langsung dipatahkan, ada ide atau ada gagasan tuh langsung alah lo tahu apa anak kecil gitu. Ya, mungkin pernah Pak. gitu kan? Iya, Iya. Nah, sama orang dewasa sih Pak, bukan teman sih. iya. Jadi saran saya nih, Mas Pinto, ya, langkah berikutnya. Ya, ini sebenarnya cukup berat, Mas, karena kaitannya itu dengan psikologis. Jadi psikologis ini yang kita coba perbaiki, bahwa Masnya coba afirmasi positif. Ya, afirmasi positif. Jadi Masnya coba setiap pagi itu bangun, bersyukur, ngelihat kaca, aduh, aku beruntung banget ya. Iya kan? Coba lihat orang-orang yang sangat tidak beruntung sekarang, yang mereka kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang tua, bahkan negaranya sedang perang gitu ya. Afirmasi positif. Ya. Dan Masnya coba ngomong dengan diri sendiri. Pernah nggak ngomong dengan diri sendiri, Mas? Itu afirmasi udah jalan 20 hari tuh Pak. Wow, Tiap malam keren. saya tulis terima kasih apa yang disyukuri. Ada Yes, keren. 3 hal itu yang Apa aja, Mas? Yang 3 halnya itu. 1, hari baru, kesehatan, terus hari udara, baru, kesehatan. Yang ketiga apa? sama Tuhan, ini berkat Tuhan. Iya, jadi Masnya ini kan punya kamar sendiri ya. Coba ditempel gambar-gambar yang membuat kita bersyukur tadi, Mas. Ya kan? Gambar-gambar yang ya itu tadi. Mas punya impian apa, ditempelin aja, dijadikan seperti mading gitu, Mas. Dicetak. Jadi setiap Masnya mau tidur itu dilihat. Nah, ya, selain ke Lombok, Masnya mau kemana lagi? Papua yang belum, Pak. Papua. Papua. Wah, itu ada apa tuh? Raja Ampat? Iya, Pak. Raja Ampat diving ya. Waduh, cakep banget ya. Iya, jadi afirmasi, iya saya bisa gitu ya. Nah, coba Masnya punya nggak tokoh pengusaha muda yang membuat Mas sangat terinspirasi? Siapa? Selama ini saya ikuti Pak Tung aja, Pak. Pak Tung ya? Oke. Ya. Oke, jadi Pak Tung ya. Coba ditempel fotonya. Pernah berfoto sama Pak Tung nggak? Pernah, Pak, bulan Maret kemarin. Oke, coba fotonya ditempel nggak di depan? Di depan kaca atau di kamar tidurnya, Mas? Cuma di Instagram, Pak. Nah, saran saya itu dia. Jadi kalau orang sensing ini dia lebih kepada visualisasi, Mas. Jadi visualisasi ini membuat kitanya tuh selalu inget. Jadi bahkan bila perlu ditempel di pintu kamarnya Mas Pinto. Mau masuk kamar, lihat itu lagi. Di kamar ada madingnya, dilihat itu lagi. Jadi kan terus terulang-ulang, diulang-ulang. Nah, ya, kita coba itu ya. Ya, baik, Pak. Oke, berarti dimasukkan ke dalam action paper-nya ya. Action paper-nya udah dibuat? Belum, Pak. Waduh. Ayo, saya kasih challenge khusus buat Mas Pinto. Kalau saya kasih maksimal 2 hari dari sekarang, bisa? Saya akan kasih reward khusus buat Mas Pinto. 2 hari dari sekarang, bisa? Afirmasi sama visualisasi ya, Pak? Mulai dari dream paper, ya. Dream paper ini akan nanti masuk ke visualisasinya. Dream paper itu kan tulisan ya. Nah, ini nanti kita akan buat visualisasinya dan sebenarnya memang harus divisualisasikan. Ya, setelah dream paper ada action paper. Jadi langkah kerjanya kita yang nyata, yang konkret. Oke, hari ini aku mau begini. Oke, hari ini aduh aku bersyukur banget ya udah bisa melakukan ini gitu. Ya. Nah, dream paper dan action paper ini saya kasih maksimal 2 hari. Oke, Mas Aldi? Sip? Oke, dikunci nanti 2 hari kita tanyain lagi ya, kita bedah sampai di mana dream paper dan action papernya Mas Pinto. Dan kita siapin hadiah yang spesial. Oke? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Mas Pinto.
Saya kembalikan ke Mas Aldi ya. Oke, sekarang udah menunjukkan jam 9:18 ya Pak ya. Di berapa menit ini? 3 menit. Kita buka sesi tanya jawab Pak. Boleh. Bagi kawan-kawan atau Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, ya kami persilakan. Ada yang bertanya? Gak ada yang tanya kayaknya nih Pak. Kayaknya udah. Saya aja Pak. Oh ada ya Pak Yusri ya. Saya tadi masih nungguin kalau misalnya ada yang mau nanya sih, saya nanti dulu. Karena kalau memang nggak ada yang nanya, saya aja yang nanya. Oke Pak Yusri, silakan Pak Yusri. Oke, kemarin memang apa namanya? Yang kemarin kan Pak, saya sempat waktu minggu lalu ya, hari Selasa kemarin ya, sudah diikut sama Pak Didi, terus dikasih arahan-arahan gitu kan. Untuk waktu itu saya masih ada PR itu untuk riset produk Pak ya. Riset produk, benar. Nah, saya udah lakuin. Kan saya review sedikit kemarin passion saya. Passion, benar. Ya, passion saya itu kan saya memang udah backgroundnya sih dari bidang teknik elektronika ya Pak ya. Memang suka banget sih sama yang kaitannya sama elektronik gitu. Terus kemarin saya coba riset, saya kan pengen datengin produk elektronik gitu kan. Contohnya itu untuk komponen untuk robotika ya, yang basic itu kan ada robotik. Arduino kan. Itu saya sudah riset di Alibaba, terus sama 1688 gitu kan Pak. Udah tuh, cuman kok ketika saya saya compare sama marketplace yang ada di sini, ternyata nggak jauh beda gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya ya tetap ada selisih, teman selisihnya ketika nanti saya hitung lagi ada pertambahan biaya masuk, pajak, PPN dan lain sebagainya itu tipis banget gitu loh. Tipis banget. Jadi gini, Pak Yusri. Nah, sebenarnya orang ketika bicara masalah produk, harga itu tidak mesti harus yang paling murah. Tapi harga itu yang relevan, ya kan? Yang pas gitu ya. Jadi, kenapa orang mau membeli sebuah produk? Karena harga itu relevan dengan value-nya gitu. Nah, sekarang Pak Yusri sendiri mau jualan robotik yang memang menjadi passion-nya itu tadi elektronik gitu ya. Nah, ini nilai tambahnya apa, Pak? Nilai tambahnya apa? Apakah jualan lepas komponen saja atau ada yang lain? Atau seperti apa cara menjualnya? Kemarin saya pengennya sih ini saya ketika sudah ada produknya, ya pertama tetap main di marketplace, dan yang lebih utama sih saya akan menarget orang-orang yang lebih lebih punya passion ke arah situ loh, arah elektroniknya. Hobi ya. Yang punya hobi ke situ. Baik. Terus juga waktu itu dulu Pak Didi pernah kasih arahan gitu ya. Coba kalau kayak gitu kan bisa main di misalnya di sekolah-sekolah. Terus kita punya value-nya, mungkin kita paling enggak kasih berapa jam untuk dilakukan bimbingan gitu lah. Yes, benar banget. Itu sudah kegambar saya, cuman saya pas ngelihat agak sedikit ini kok kayaknya mepet banget gitu, jadi agak kurang inilah. Apakah saya mesti ganti produk atau gimana gitu? Iya. Saya bisa memahami karena Pak Yusri kan cukup lama ya bekerja ya. Di mana ya kemarin ya, kalau nggak salah saya ya, berapa belas tahun ya, 13 tahun ya kalau nggak salah ya. Di Coca-Cola. Jadi memang itu yang agak berat Pak Yusrinya keluar dari situ, karena Pak Yusri harus mencari yang perfect gitu, harus mencari yang apa yang belum ada lagi kan gitu ya kan. Padahal saya masih ingat dulu ketika kita diskusi subuh ya kalau nggak salah ya. Betul, Coca-Cola tuh apa sih yang dia jual? Ya? Brandnya ya dia itu.
Coca-Cola itu kan, maaf ya kalau boleh saya bilang, itu kan minuman sampah gitu ya kan. Jadi orang negara berkembang kayak kita aja tahu itu bahwa Coca-Cola itu buruknya luar biasa. Efek negatifnya luar biasa, bener nggak? Ya gula. Iya, bukan cuma gula. Bahkan kalau saya pernah nengok itu di YouTube, orang bersihkan kloset pakai Coca-Cola gitu ya. Itu, itu kan asam itu sebenarnya. Sebenarnya pakai jeruk pun kalau kita pakai buat bersihin toilet juga bisa, Pak. Karena keasamannya itu. Karena keasamannya. Itu kalau ya oke. Tapi kan pada dasarnya Coca-Cola itu bukan minuman kesehatan dan juga bukan sesuatu yang bermanfaat. Bukan, karena tagline-nya kan refreshment itu. Memang bukan kesehatan. Nah, dan manfaatnya sendiri selain menghilangkan haus misalnya, apa mungkin manfaatnya? Haus juga nggak hilang deh kayaknya. Ya, segernya itu sih, sensasinya itu yang dijual. Sensasinya. Nah, baik. Berarti yang dia jual adalah sensasi. Mau orang bilang, oh itu bahaya, itu meracuni, itu bisa bikin perut kita tipis, ususnya tipis. Diabetes. Ya. Banyak tapi, sih yang... Iya, tapi sekali lagi, bahan jualannya apa? Bahan jualan ini sensasinya. Sama. Pak Yusri sebenarnya boleh nggak kalau seandainya jualan robotik, tapi yang dijual bukan komponen, tapi sensasinya, sensasi mainnya, bisa nggak? Ya bisa. Dan itu, iya, dan itu bisa berpotensi untuk lebih mahal kan? Betul, ya. Daripada sekedar mereka beli di Tokopedia. Orang beli di online dengan orang beli offline, bedanya di mana? Bedanya ada garansi ya, maksudnya kita tahu gitu kalau offline gitu kan, oh saya beli offline di sini, nanti kalau ada masalah apa-apa bisa. Nah, benar. Nah, kemudian customer segment tadi kita adalah anak-anak pecinta robotik, ya kan, remaja-remaja. Mereka itu senangnya apa gitu Pak? Yang ingin terpuaskan dari mereka? Apa ya? Exciting apa bahasanya ya? Jadi pengalaman baru. Oh ternyata kok bisa ya? Ngejalanin misalnya robot lewat HP gitu, kayak gitu misalnya, lewat internet dan sebagainya, hal yang baru itu. Hal yang baru, berarti sekali lagi sensasinya, ya kan? Nah, jadi bisa nggak kita buat channelnya ini, ya? Nah, ini kan saya lagi screen share bisa kelihatan ya kanvas bisnis kita. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, jadi channelnya itu yang bisa kita bangun apa? FB, IG, sama grup WA yang membahas sensasi ini, Pak. Jadi sensasinya tadi yang dibahas. Kalau orang udah fanatik, nah tadi kita kembali ke ceritanya Mas Kuncung sama Mas Iksan. Orang-orang yang udah fanatik, mereka tuh rela membayar lebih mahal, bahkan mereka nggak ngelihat harga, bener nggak? Betul. Nah, jadi isi postingannya Pak Yusri, ya sensasinya ini. Dan nggak mesti harus dimiliki. Jadi ketika Pak Yusri review sesuatu, ya harus dibeli nggak barangnya? Kayaknya harus. Boleh dipinjem nggak? Maksudnya gimana? Yang review kan mesti punya barangnya. Belum tentu. Saya kasih contoh ya, David Gadget In, ya. Oh iya. David, itu di awal-awal ketika dia belum punya uang, dia pinjem dulu barangnya. Oh gitu. Iya beneran serius. Iya. David Gadget In, ini dia. Nanti Pak Yusri lihat kisahnya dia. Nah nih playlist mana ya? Video pertama kalinya si David itu asli jelek banget, jelek. Itu 7 tahun yang lalu. Itu dia review tentang Xiaomi. Saya waktu itu iseng-iseng ngelihat gitu ya, itu kayaknya nggak ada lagi ya. Nah ini aslinya orangnya kaku banget. Orangnya sulit untuk ngomong langsung gitu ya. Dan beberapa barang itu memang di awal dia tidak miliki. Dia pinjam dulu karena cost-nya kan gede juga, Pak. Yang kita bicara tentang bisnis, kita harus minimalkan cost, ya kan? Nah, kita harus lihat dulu respon dari pasar kita, gitu. Jadi, segmen pasar kita itu gimana tanggapannya dengan apa yang sudah kita lakukan ini. Misalnya nih, tadi kan komunitas. Nah, kemudian kita review. Nah,
bagaimana tanggapannya mereka, ya kan? Kemudian seberapa besar pasarnya gitu ya. Jadi di sini nih peminat ini nih di seluruh Indonesia ini ada berapa? Nah, kalau pasarnya gede dan merekanya itu rela melakukan ya membayar mahal gitu ya, kenapa enggak gitu ya. Jadi sekali lagi yang kita mainkan itu adalah sensasinya. Nah, bahkan saran saya daripada Pak Yusrinya jauh-jauh datangin dari Amerika sana, ya udah beli aja di Indonesia. Kalau harganya minim, nanti dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Boleh nggak? Boleh banget. Ada nggak orang yang menjual barang yang sama, tapi harganya lebih mahal dan orang mau beli dari dia? Ada nggak? Ada juga. Banyak, Pak. Banyak. Terutama reviewer-reviewer, ya kan? Dia udah, dan ketika kita punya grup WA, ya, kita bisa meyakinkan sama si orang ini bahwa ini loh sensasinya nih seru loh, gitu. Cobain yuk, gitu ya. Nah, bahkan ada kegiatan offline-nya, gitu ya. Pakai HP tadi, mainin robotnya. Ih, seru gitu ya kan. Dan itu emosi orang tuh langsung tergerak di situ. Ya kan? Nah, atau nanti Pak Yusri buat di Facebook dan Instagramnya udah dicoba diisi dengan konten yang seperti itu? Belum, Pak. Nah, Belum. kita coba yuk. Ya. Nah, Ya. kapan mau dicoba rencananya, Pak? Udah yakin nih? Minggu depan lah ya. Minggu depan ya. Minggu depan Pak baru nanti. Karena masih ada apa namanya? Aktivitas yang udah saya buat yang belum saya kerjain. Oke, baik. Berarti kita taruh di minggu depan, kita taruh di action paper-nya ya. Baik, nanti cara melakukannya gimana rencananya Pak Yusri? Eksekusinya seperti apa? Apakah mau pinjem barangnya atau langsung beli atau seperti apa? Saya rencananya mau beli dulu. Jadi Beli mau datengin dulu. Siap. Yang komplit. Yang komplit. Nah, itu bisa jadi berapa konten tuh? Contohnya apa? Kalau boleh saya tahu barangnya. Mungkin saya bantu searching di internet ya. Nama barangnya apa? Arduino Starter Kit. Apa? Arduino. A. R. Arduino. Nah, ya benar tadi, Pak. Itu udah keluar tuh, Pak. Oh, Arduino ini ya? Hmm. Oke, kita lihat. Wow, ini ya? Oh, ini bisa jadi apa nanti ini, Pak? Itu apa namanya? Kayak prosesornya aja itu. Itu Oh, ini buat prosesor. kontrol macam-macam. Wah, Buat keren. kontrol sistem. Kontrol sistem. Berarti bisa jadi apapun ya? Bisa kontrol apa namanya? CCTV. Kita dari luar misalnya dari maksudnya dari Surabaya mau ngontrol lampu di Jakarta itu bisa. Keren. Nah, hanya dengan modal barang ini bisa nggak jadi beberapa konten, Pak? Udah kebayang Bisa. belum konten? Udah kebayang. Jadi ada misalnya minimal ada 40 bisa. 40 konten? Ah. Waduh, udah deh. Iya, saya yakin ini reviewer ini juga nggak banyak deh. Yuk kita buktikan, yuk kita cari di YouTube ya. Arduino ya. Oke, Arduino Project. Oke, ini orang luar semua, Pak. Nggak ada orang Indonesia. Ada nih. Ada. Anak Indonesia ya. Sampel. Oke, keren. Oke, ini DIY. Ini orang bule juga nih kayaknya nih. DIY Builder. Oke, nah video-video tutorial begini ya? Iya betul, Pak. Wah, ini keren, Pak. Iya nih. Oh, ini dia barangnya tadi. Oke, wah keren. Jadi, ketika Bapak bisa menciptakan ilusi yang ada di benak konsumen tadi, ya, mereka bisa berhayal, oh nanti kalau saya beli itu saya mau ciptakan mobil, saya mau ciptakan apa lagi? Robot, saya mau ciptakan macam-macam. Ada 40 konten yang bisa Bapak buat dari sini. Nah, otomatis nanti ya ketika putus proyeknya ya. kita nih, Pak. Nah, inilah yang kita sebut dengan passion tadi. Jadi kita bergerak dari apa yang kita senangi. Ya, jualannya Bapak tetap jalan aja. SB1M ya kemarin ya?
Betul, Pak. Iya, iya. Nah, itu tetap jalan, itu kan untuk dapurnya kita gitu ya. Atau jualan-jualan yang lain tetap jalan. Baik, tadi Pak Yusri berarti udah clear ya. Jadi kita akan melakukan proyek jangka panjang. Iya, Pak, iya. Ya, jadi proyek jangka panjang yang tetap jualannya Pak Yusri tetap jalan, ya SB1M, terus apalagi yang sedang jalan sekarang Pak? Baru SB1M sama aksesoris tuh. Aksesoris, baik. Nah, berarti yang tadi robotik tadi itu jadi passion kita ya. Kita lakukan project minimal 1 hari 1 konten deh kita produksi. Itu apa namanya yang kalau yang untuk yang sampai 40 itu kan belum datang, Pak. Nggak apa-apa, Masih nggak apa-apa. on the way. Jadi nanti ketika datang Bapak buat aja di action paper, misalnya nih kapan mau dibeli, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan gitu ya. Nah, terus disiapin kontennya dari sekarang, skripnya, arahnya kemana. Nah, jadi sehingga ketika barangnya datang bisa kita uji coba untuk setiap hari 1 konten dulu. Ya, baik, Pak. Ini Pak Yusman nanya, ini bisnis apa ya Pak Yusri, kayak mendesain robotik gitu? Iya, bener Pak Yusman. Jadi ini seperti mungkin bisa diceritakan lagi ya Pak Yusri? Sebetulnya kalau idenya itu kan apa namanya, yang produknya itu adalah Arduino sama aksesoris kelengkapannya gitu. Itu yang maksudnya menjadi produk untuk apa namanya yang mau dijual. Itu yang mau dijual itu. Cuman apa namanya fungsinya apa itu kan yang semuanya tadi itu adalah komponen-komponen untuk hobi elektronika ya. Benar. Berarti nanti Pak Yusri akan kita bantu bagaimana mendesain FB, Instagramnya supaya sasarannya tadi adalah pecinta elektronika tadi. Anak-anak yang hobi robotik, anak SMP, SMA, bapak-bapak juga gitu ya. Dan kita masuk ke komunitas-komunitasnya. Banyak nggak komunitas-komunitasnya Pak Yusri? Komunitas ya ada sih. Cuman kalau seberapa banyaknya saya belum sempat itu ya apa namanya riset sampai berapa banyak, tapi ada. Ada, baik. Nanti teman-teman bisa cari ya di Google Trend atau di Facebook ini ya, Facebook Audience Interest itu ya. Nah, seberapa banyak sih, seberapa besar, dan saya yakin itu pangsa pasarnya gede. Hanya saja memang dia spesifik, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang fanatik, orang-orang yang seneng di bidang itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita main itu namanya niche market. Nah, niche market yang spesifik begitu, ya, ketika kita berhasil membangun image di benak orang, itu nantinya akan menjadi tren. Contoh nih, tren Tamiya. Jadi contohnya dulu Pak sempat nggak ada tren Tamiya, ya, tren merakit apalagi ya dulu ya, kalau nggak salah saya ya, mobil remote gitu ya, terus pesawat, helikopter ya. Nah, jadi sebenarnya tren-trenan itu tuh karena orangnya konsisten. Seperti kata Mas Iksan tadi, ketika kita konsisten, kita terus posting foto, video kita, engagement-nya naik, nanti tiba-tiba ada satu waktu itu akan booming. Biasanya tuh ketika dapat momentumnya, ada artis yang nge-follow atau yang komen di Instagramnya Pak Yusri. Ih, keren banget ya, misalnya artis itu gitu ya. Aku juga suka loh, aku juga punya loh ini. Oh, itu tiba-tiba langsung melonjak. Beneran, langsung melonjak. Ya, saya kasih contoh, ini sayangnya nggak bisa muncul di iPad saya ya. Teman-teman boleh searching di internet sekarang, ya. Itu dulu ada metode untuk memberi makan anak-anak, apa tuh namanya, anak usia balita itu kan yang namanya MPASI ya, makanan pendukung BLW. Nah, coba nanti Pak Yusri cari di internet itu kata kuncinya, metode BLW. Jadi cara ngajarin anak untuk makan, anak-anak usia balita ya, bayi di bawah 3 tahun, untuk yang MPASI, itu nama tekniknya BLW, Baby Led Weaning. Nah, itu dulunya peminatnya sedikit, ya, pasarnya juga kecil. Tapi
ketika orang itu terus konsisten menjalankan itu, membentuk komunitas, posting gitu ya. Sampai satu ketika ada artis Andin ya. Andin itu cocok dengan metode itu, menggunakan itu kepada anaknya, langsung tiba-tiba booming. Langsung peminatnya banyak, langsung barangnya laris di pasaran. Langsung metode itu menjadi trendsetter. Diikutin lagi dengan artis-artis yang lain. Sama sebenarnya sama. Ya, jadi sesuatu itu tidak akan mungkin ya muncul dengan sendirinya kecuali ada yang memulai dan mengkonsistensinya. Itu dia. Ya, jadi kita yang mulai dulu, kita yang konsistensinya. Ketika kita konsisten, ya Tuhan itu nggak tidur, ya pasti Allah lihat, ya. Nah disitulah ketika momentum ketemu dengan rezeki kita, gitu. Momentumnya dapat, kitanya pas lagi konsisten. Wah, di situ baru boomingnya. Oke, ya. Sip, begitu. Oke, sip. Makasih Pak Didi. Sama-sama Pak Yusri. Oke, saya kembalikan ke Mas Aldi ya. Oke, terima kasih Pak Didi dan Bang Isan. Pak Isan lah ya, kita panggil Pak Isan. Makasih udah nemenin live kita untuk kawan-kawan atau Bapak Ibu yang ada di Press Starting malam ini. Sungguh luar biasa, ada kejutan yang luar biasa untuk kita semua. Passion kita digali dengan dua orang yang juga luar biasa tentunya yang nemenin kita. Semoga hal ini terus berlanjut dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi action paper-nya, tugas-tugas tadi juga jangan lupa. Tadi saya juga catat Mas Pinto 2 hari lagi dia punya target selesaikan action paper dan dream paper-nya. Dan juga minggu depan Pak Yusri aktif di Instagram, itu ya tadi janjinya. Saya tagih lagi ya Pak Yusri ya dan Pak Pinto dan juga kawan-kawan yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya juga saya tagih. Ya, jadi sekian live kita pada malam hari ini. Nah, bakalan kita sambung di jadwal yang udah kita tentukan. Saya Peri Aldi, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.